Seraya mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, dahulu Adam telah menangis selama 300 tahun. Dunia ini adalah tempat yang fana, sumber malapetaka, tempat susah payah dan tempat menangis." Sejak saat itu, kemana saja Adam pergi, beliau selalu menangis, sehingga benda-benda yang berada di sekitarnya pun ikut menangis. Terbunuhnya Habil putra Adam alaihi salam. Dalam hal ini, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27. "Dan ceritakanlah kepada mereka, kisah kedua putra Adam, Habil dan Kabil, menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Kabil. Adapun sebab terjadinya, pembunuhan antara Habil dan Kabil putra Adam yang pertama, terjadi pada hari Selasa. Diceritakan, Ibu Hawa alaihi salam, melahirkan anak berjumlah 120 orang, dalam riwayat lain ia melahirkan 180 anak, dan dalam riwayat lain juga dikatakan 500 anak. Setiap kali ia melahirkan, sekaligus melahirkan kembar, laki-laki dan perempuan. Pertama sekali melahirkan, ia melahirkan putranya yang bernama Kabil dan saudara kembarnya perempuan bernama Iklimah. Setelah itu, disusul dengan dilahirkannya putra yang kedua bernama Habil dan saudara kembarnya bernama Damiman. Ada juga yang menamakan saudara kembar Habil perempuan itu bernama Labura. Setelah mereka berdua tumbuh dewasa, lalu Allah mewahyukan kepada Adam alaihi salam, supaya mengawinkan Damiman dengan Kabil, dan Iklimah dikawinkannya dengan Habil. Perintah Allah itu diterimanya oleh Habil, tetapi tidak dengan Kabil, ia menolaknya. Lalu, Kabil berkata, "Saudara perempuanku lebih cantik. Karena itu, aku tidak mau menggantikannya dengan saudara Habil." Kemudian, Nabi Adam alaihi salam menasehatinya, "Wahai anakku, janganlah kamu menentang perintah Allah Ta'ala." Kabil menjawab, "Allah tidaklah menyuruhmu demikian, akan tetapi karena engkau lebih mencintai Habil, maka engkau kawinkan ia dengan putrimu yang paling cantik." Maka berkatalah Adam alaihi salam, "Pergilah kalian berdua, untuk meminta keputusan dari Allah dengan jalan berkurban. Barang siapa kurbannya diterima Allah, maka ia lebih berhak untuk mengawini yang cantik tadi." Kemudian pergilah kedua anak Adam itu, yaitu Kabil dan Habil ke tempat yang dibangun oleh Adam alaihi salam. Kabil sebagai seorang petani, membawa hasil tanamannya untuk berkurban, sedangkan Habil sebagai seorang peternak, membawa seekor kambing kibas. Lalu mereka, masing-masing meletakkan kurban mereka di atas sebuah gunung, yaitu Gunung Mina. Setelah itu, mereka berdua berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah persembahan kurban kami ini." Maka tanpa diduga, turunlah nyala api dari langit yang menghanguskan kurban Habil, sebagai pertanda diterima kurbannya, sedangkan kurban Kabil dibiarkannya saja, pertanda tidak diterima. Tatkala kurban Habil telah diterima oleh Allah, maka Kabil berkata kepada Habil, "Aku akan membunuhmu." Lalu kemudian dijawab oleh Habil, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 27-28. "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban, dari orang-orang yang bertakwa." Habil berkata, "Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu, untuk membalas membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." Quran Surat Al-Maidah ayat 28. Kemudian, Kabil senantiasa mencari kesempatan, untuk membunuh saudaranya, Habil. Maka pada suatu hari, ketika ia sedang mencari saudaranya itu, ia mendapati saudaranya itu, Habil sedang tidur di antara ternak-ternaknya. Lalu, diambillah sebongkah batu dan dicampakkannya ke atas kepala Habil, hingga Habil mati. Perbuatan Kabil yang demikian itu, adalah bersumber dari bisikan iblis kepadanya, dan peristiwa pembunuhan itu, terjadi pada hari Selasa. Setelah ditumpahkannya darah saudaranya itu, maka berdatanganlah burung-burung Garuda untuk memangsa mayat tersebut. Lalu, Kabil merasa kebingungan. Bagaimana caranya untuk menyembunyikan, dan mengubur mayat saudaranya itu? Akhirnya, mayat saudaranya itu dipanggulnya, dan dibawanya berkeliling, dalam beberapa masa lamanya. Lalu kemudian, Allah memerintahkan kepada seekor burung gagak, agar menggali di bumi, untuk memperlihatkan kepada Kabil,
bagaimana dia seharusnya untuk menguburkan mayat saudaranya itu. Kemudian, burung gagak itu berhasil membuat sebuah lubang. Lalu ia menyembunyikan sesuatu ke dalamnya, dan kemudian lubang itu ditutupnya kembali dengan tanah. Maka, ketika Kabil melihat kejadian itu, berkatalah ia, "Aduhai, celakalah aku, mengapa aku tidak sanggup untuk berbuat seperti burung gagak itu, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Sejak kejadian itu, Kabil menyesal. Menyesalnya bukan karena telah membunuh saudaranya, akan tetapi, menyesalnya karena ketidakmampuannya untuk menyembunyikan mayat saudaranya. Sebab, bila ia menyesali perbuatannya, membunuh itu, berarti hal itu sebagai tobat baginya. Setelah ia menguburkan mayat saudaranya, maka ia pun bergegas kembali pulang. Tak berapa lama, Adam pun kembali dari perjalanannya kembali ke Baitullah. Maka, anak-anaknya semuanya berkumpul mengelilinginya, seraya berkata, "Sejak beberapa hari ini, Habil lenyap, dan kami tidak mengetahuinya, di mana ia berada." Kemudian Nabi Adam, setelah mendengar laporan anak-anaknya itu, menjadi berduka cita. Pada malam harinya, ia tertidur dan bermimpi melihat Habil, berseru-seru memanggilnya. Wahai Bapak, tolonglah aku." Adam pun merasa terkejut, dan akhirnya beliau terjaga dari tidurnya, lalu, ia bangkit dari tidurnya, dengan hati gemetar dan menangis tersedu-sedu. Sehingga, akhirnya ia pun jatuh dan tak sadarkan diri. Maka, malaikat Jibril turun dan duduk berada di samping Adam. Ketika sadar, maka Adam segera melihat malaikat Jibril sudah berada di sampingnya. Lalu ia bertanya, "Wahai Jibril, di manakah anakku Habil?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Adam, aku turut berduka cita atas kematian anakmu. Habil telah dibunuh oleh Kabil." Adam berkata, "Aku berlepas diri dari perbuatan Kabil." Jibril pun berkata, "Aku pun berlepas diri dari perbuatan Kabil." Kemudian Adam bangkit, lalu berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, tanyakanlah kepadaku, tempat di mana Habil dikubur." Setelah Jibril menunjukkan tempat di mana Habil dikuburkan, maka tampaklah di kuburan itu, anaknya berlumuran darah. Maka, menjeritlah beliau, seraya berkata, "Wahai anakku belahan jantungku." Lalu, menangislah Adam, sehingga seluruh malaikat, yang berada di 7 langit pun ikut menangis. Seraya mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, dahulu Adam telah menangis selama 300 tahun, belum lagi beliau beristirahat dari kejadian yang dialaminya, maka, sekarang beliau menangis lagi." Maka, Allah berfirman, "Benar, memang. Dunia ini adalah tempat yang fana, sumber malapetaka, tempat susah payah dan tempat menangis." Sejak saat itu, kemana saja Adam pergi, beliau selalu menangis, sehingga benda-benda yang berada di sekitarnya pun, ikut menangis. Dan apabila beliau berada di suatu lembah, maka lembah pun juga ikut menangis. Bila ia sedang naik gunung dengan menangis, maka gunung ikut menangis. Dan apabila beliau bertemu dengan sekelompok binatang buas, maka binatang-binatang buas itu berlarian. Sambil mengatakan, manusia itu tidak setia. Orang yang tidak mempunyai belas kasihan terhadap saudaranya, bagaimana ia akan berbelas kasihan terhadap kami? Wallahu a'lam bishawab.